bisa masuk ke ini ya. Tadi ada masuk ke Menti, kemudian ada passcode-nya. Share di chat. Okay, so far we have 11 participants who have responded to the questions. Thank you. Yang lain belum masuk mungkin ya. Ada 20 peserta, di sini hanya 12. Caranya ke menti.com, kemudian masukkan passcode-nya Bapak Ibu. Kemudian ada isian yang harus dipilih ya. Tidak ada jawaban yang benar gitu ya. You are free to choose any option. Oke, cukup mewakili mungkin ya. Ada 9 yang you want to learn a lot about mixed method research. Okay, we can come to next slide. What do you know about mixed method research ya? Ada a mix of qualitative and quantitative data. Okay, thank you. Mixed method research itu adalah combine elements of qualitative research and quantitative. Okay, kemudian ada combine elements enjoy ya. Seterusnya. Metode yang digunakan pada penelitian dilakukan dapat dengan 3 metode. Oke. Lanjut. Oke, so thank you for your inputs. Kita akan mulai. Tadi ternyata sudah banyak yang mengetahui tentang mixed method gitu ya. Ada poin-poin yang sudah dikuasai tentang mixed method. Sekarang kita coba share about my slide. Oke. So next discussion, we would like to discuss about what is mixed method research ya. Ada kurang lebih 19 definisi tentang mixed method yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian saya coba untuk masukin ke word cloud gitu ya. Ini adalah hasilnya dengan font size yang besar menyatakan kesamaan tentang kata tersebut ya. Jadi ini pasti adalah methods. Kemudian ada yang bilang ini adalah approach. Yang ada adalah mixed research. Ada yang bilang jadi untuk bahasa Indonesia biasanya disampaikan sebagai penelitian campuran gitu ya. Kemudian ada method, ada different data, kemudian ada kualitatif, ada kuantitatif, ada desain dan seterusnya gitu ya. Ini adalah gambaran besar ketika kita diminta untuk menyebutkan mixed method research itu apa gitu ya. Nah, menurut Creswell, mixed method itu adalah bisa dikatakan method gitu ya dan methodology gitu ya. So some people may exchange the meaning about method and methodology. Ada yang menyatakan itu adalah sesuatu yang interchangeable, bisa saling mewakili ya. For conducting research, yang meliputi ada collecting, ada analyzing, kemudian ada integrating. Yang kita garis bawahi adalah integrating quantitative and qualitative research in a single study or a longitudinal programs of inquiry. Ini adalah pendapat dari Creswell. Kebanyakan kalau kita bahas tentang mixed method, maka proponents-nya, ahlinya adalah Creswell gitu ya. Banyak buku yang ditulis oleh Creswell tentang mixed method research. Jadi di sini ada collecting, analyzing, integrating, itu semua research seperti itu. Tapi kemudian integrating ada quantitative and qualitative research in a single study, itu adalah fokusnya. Kemudian tujuannya apa gitu ya? Both qualitative and quantitative research gitu ya, in combination provide a better understanding of a research problem.
Jadi semua riset berawal dari sebuah masalah gitu ya. Masalah itu bisa dipecahkan dengan adanya data kuantitatif, bisa dipecahkan dengan data kualitatif. Nah, ketika diberikan dua data gitu ya, yang dikombin, maka itu adalah apa? A better understanding. Ya, provide a whole picture gitu ya. Kita bisa melihat sebuah fenomena dari sisi yang lebih lengkap gitu. Jadi ini kita setuju bahwa mixed method itu provide a better understanding of research problem gitu ya. Then either research approach alone, kuantitatif ini gitu ya, kualitatif ini, so it provides both sides gitu. Ya, monggo Bu Sela, silahkan gitu ya. Oke, ini menurut Creswell ya tentang kualitatif and quantitative combinations ya. Oke, mungkin ada yang mau komen tentang sampai di sini, ada yang mau mempunyai pendapat tentang mixed method research itu gitu ya. Karena apa ya, metode penelitian itu selalu berkembang. Isu terkini tentang mixed method ini ada yang menyampaikan bahwa mixed method itu nggak cuma kuantitatif dan kualitatif, tapi ada yang bisa combine kualitatif dengan kualitatif dengan pendekatan yang berbeda, misalnya menggunakan narrative inquiry atau fenomenologi gitu ya. Ini juga sudah mulai banyak dibahas di kalangan akademisi. Jadi mixed method itu nggak cuma ada kuantitatif sama kualitatif, tapi kita bisa combine kualitatif dengan kualitatif, meskipun fenomena ini masih belum terlalu apa ya dikulik gitu ya, atau mungkin banyak yang ditulis, tapi memungkinkan bahwa kita mix gitu ya antara data kualitatif dengan data kualitatif yang lain dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Ini adalah diskusi terakhir di akademisi gitu ya. Nah, kemudian histori atau paradigmnya ini berkaitan dengan pendekatan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang berpendapat bahwa gitu ya kualitatif itu yang paling bagus gitu ya. Kemudian kuantitatif tuh paling bagus. Kenapa kualitatif bagus gitu ya? Karena mereka punya keyakinan-keyakinan, mereka punya eh, filosofi tersendiri gitu ya. Oke, misalnya nih filosofi mereka adalah constructivism. Di ilmu atau pengetahuan seseorang itu kan namanya adalah akumulasi gitu ya, dibangun, diakumulasi semakin banyak, semakin lama semakin berkembang dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada inductive logic, logikanya adalah kita nggak bisa mulai dari teori, tapi kita mulai dari fenomena yang ada, kita explore, kita gali, maka nanti akan memunculkan sebuah tema-tema, yaitu ada memunculkan bisa jadi sebuah teori baru. Ini adalah kualitatif gitu ya. Mereka percaya bahwa yang namanya riset itu harus bisa mengembangkan hal yang baru, menggali yang baru, eksplor yang baru gitu ya. Karena pengetahuan seseorang antar si A si B si C akan berbeda. Karena masing-masing unit of analysis itu spesial, unik gitu ya. Sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji gitu ya. Ini adalah keyakinan dari qualitative researcher. Kemudian kuantitatif dia akan berseberangan. Oh tidak gitu ya. Mereka bilang semua ini harus objektif gitu ya. Objektif itu harus measurable, harus terukur. Caranya mengukur gimana? Dengan adanya teori. Gunakan teori. Dari teori itu digunakan untuk memotret gitu ya fenomena yang ada di masyarakat. Sehingga fenomenanya itu bisa di generalize, bisa diaplikasikan, bisa dari kesimpulan. Karena populasinya mewakili, sampelnya mewakili populasi gitu ya. Jadi untuk mengkonfirmasi teori yang ada, ini adalah kuantitatif. Nah, kemudian debate antara kualitatif dan kuantitatif ini berlangsung lama gitu ya. Ada yang merasa, wah saya kan kualitatif gitu, saya kan kuantitatif gitu. Jadi apa selalu merasa bahwa ini adalah metode yang paling baik buat mereka. Kemudian ada muncul sebuah fenomena yang dikatakan, wah ini ya kenapa sih orang bahas tentang eh, eh, apa ya belief mereka. Kita kan fokusnya apa meneliti. Ada masalah gitu ya. Kita bisa memberikan solusi dengan riset itu. Nah, solusinya agar bisa provide the whole pictures, provide a better understanding itu dalam data statistik dan juga dengan data narasi gitu ya. Statistik itu dengan kuantitatif data, narasi itu dengan kualitatif data. Nah, muncullah mixed method. Tujuannya ini adalah apa? Orang-orang yang pragmatis, simple aja lah, ngapain ngobrolin banyak tentang filosofi, kan tujuannya apa gitu ya? Research itu untuk
mengatasi masalah. Kalau kita bisa membuat sebuah metode yang bisa menyelesaikan masalah secara baik, kenapa tidak? Jadi ada pragmatis di situ. Oke, kemudian abductive logic tadi combinations antara induktif sama deduktif, kemudian menggunakan kualitatif dan kuantitatif data analysis.